Poin yang pertama, pentingnya orang-orang menunjukkan sesuatu yang baik kepada orang baik. Ini yang pertama. Walaupun itu ustadz kita. Jadi orang yang berada di samping Ustadz Abdul Syukur, tolong tunjukkan yang baik-baik kepada Ustadz Abdul Syukur. Yang berada di samping Syekh Ammar, yang menjadi tim Syekh Ammar, tolong tunjukkan yang baik-baik. Kenapa? Karena guru-guru kita juga manusia. Mereka orang baik, tapi tidak semua kebaikan bisa mereka lihat karena keterbatasan. Jadi, Al-Mukarram Kiai Haji Ustadz Muhammad Arifin Ilham itu tahu dengan saya karena ada orang di samping beliau yang menunjukkan video saya. Kebetulan video saya itu membahas tentang keutamaan zikir berjamaah. Dan kebetulan waktu itu zikir berjamaah ini sedang kena serang bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Maka ditunjukkan, Ustadz, ini ada orang. Siapa ini? Ini Ustadz Hutan. Karena memang dia masuk keluar hutan. Namanya Ustadz Abdul Somad. Kata Ustadz Arifin, bawa dia ke sini. Nah, jadi tunjukkan yang baik-baik. Yang tidak baik, jangan tunjukkan. Jangan jadi tukang kompor Ustadz. Ngompor-ngomporin. Ustadz juga manusia. Tunjukkan yang baik-baik. Kalau ada masalah-masalah besar, diperkecil. Kalau ada masalah kecil, dipadamkan. Kalau masalah itu terkait dengan hukum, bawa ke pengadilan. Ada dua masalah yang saya tidak mau jawab. Yang pertama, masalah warisan. Yang kedua, masalah cerai. Itu nggak mau saya jawab. Kenapa? Karena jamaah ini, kalau masalah warisan ya, misalnya berseteru antara kelompok ini dengan kelompok ini. Datang ke saya. Kalau saya jawab masalah warisan, nggak sesuai dengan keinginan dia, dia akan cari ustadz lain sampai yang ketemu. Begitu juga dengan masalah talak. Ustadz, ini tolaknya jatuh 1 apa jatuh 3? Saya nggak mau jawab. Karena kalau saya jawab, kebetulan dia sedang lagi benci. Dia mau saya ngomong jatuh 3. Pas nanti hujan gerimis, dia mau balik, dia mau bilang talak nggak jatuh. Kalau saya jawab tidak sesuai dengan keinginan dia, dia akan cari ustadz yang lain sampai ketemu dan nanti dia akan benturkan saya. Maka solusinya kau pergi ke hakim, tulis secara detail, nanti hakim yang akan menjatuhkan perkara ini, dapat warisannya berapa, dan talaknya jatuh berapa. Itu selalu saya sampaikan. Jadi tolong tunjukkan yang baik-baik. Jadi saya bisa kenal dengan Ustadz Arifin Ilham, karena orang di samping beliau, orang baik, menunjukkan yang baik, akhirnya kami pun bertemu, berjumpa, bersua. Begitu juga dengan kawan-kawan, sahabat-sahabat. Tunjukkan yang baik-baik. Ada video yang baik-baik. Ini sekarang di bulan Ramadan banyak juga yang share video. Share TikTok, share. Tapi bukan yang baik. Betul? Kiki. Itu sampai di mana? Kiki itu sampai di mana? Coba ada video yang pendek. Kebetulan dapat meme. Kira-kira kalau saya share ini manfaatnya apa? Coba kalau share Gen Z 7 amalan sunnah. Coba di-share itu banyak-banyak. Di-share, dicetak, ditempel di dinding rumah, ditempel di mobil, ditempel di motor, dilihat orang, terinspirasi. Yang punya truk dicetak di belakang truk. Ketika sedang macet, orang lihat 7 amalan sunnah Gen Z. Jadi ingat, ini enggak di belakang truk mau pulang malu, enggak pulang rindu. Apa ini? Buat baju kaos. Adik-adik yang punya usaha baju kaos buat Gen Z 7 amalan sunnah. Jadi orang pas ngelihat ya. Ini sekarang baju kaos ditulis hidup sudah masalah, jangan buat masalah.
Apalagi kalau sampai baju kaos yang dibawa sholat tarawih itu coblos nomor. Hah? Cobalah yang kira-kira mendatangkan manfaat. Nah, ini tolong di-share kemana-mana ini. Gen Z 77, program amalan sunnah 7, dan surah-surah yang 7. Gen Z, generasi zikir. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk umat dan bangsa insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Ini yang pertama. Yang kedua, pada akhirnya, hidup hanyalah sepotong kenangan. Maka tinggalkanlah kenangan yang baik. Saya kalau menung, mikir lagi perkenalan dengan almarhum. Kalau mau dicari secara detail, kapan dia menyakiti hati saya, nggak ketemu. Capek saya mikir-mikirnya. Gimana caranya biar supaya saya nggak merasa berdosa kalau nggak datang ke azikro gitu. Kita kan kalau sakit hati sama orang, kita ingat momen yang sakit hati itu kan insya Allah semua kebaikannya kan hilang kan? Hilang kan? Misalnya dia punya kebaikan 99, terus ada satu yang nyakitin kita. Cobalah ingat yang satu itu, untuk menghilangkan yang 99. Saya mencoba menyari-nyari, kapan ya? Nggak ketemu. Pertama kesan sampai ke sini, 8 tahun yang lalu. Sekarang sudah 2024. Saya kemari 2016. Pertama sampai kemari, saya buka. Saya tidur di ruko depan atas. Saya buka, lihat bis jam 2 malam. Seperti dari Musdalifah mau ke Mina. Manusia semua ini. Karena pernah juga kita lihat truk rame, rupanya sapi kurban. Manusia semua ini ramai. Lalu kemudian paginya kami pun, beliau pegang tangan saya. Kalau jalan sama beliau, beliau selalu megang tangan saya dipegang. Pas mau lewat di belakang ini, habis naik tangga lewat, dia tahan tangan saya. Saya terkejut, kenapa? Tempat jalur semut. Hati-hati ada di situ. Nggak tahu semutnya masih lewat situ atau udah berubah jalur. Lama saya merenung. Semut aja dia pikirkan, apalagi kamu. Hah? Semut, lembut sekali hatinya. Sejak itu saya sekarang di mana-mana kalau lewat jalur semut ingat almarhum. Buatlah sesuatu yang kalau kita ninggal itu orang ingat. Saya setiap melihat jalur semut ingat dia, karena dia megang tangan saya. Setiap ada orang yang megang tangan saya, ingat saya, ini almarhum dulu. Saya Pak Ustadz dengan teman saya ingat terus, kenapa? Utangnya nggak dibayar-bayarnya. Itu ingat juga, tapi ingatnya yang lain. Buatlah sesuatu yang membuat kita ingat. Beliau, kalau ana tausiah, beliau live. Kameranya kemana-mana. Lalu kemudian selesai tausiah, kami pun turun ke bawah, sarapan. Sarapan di rumah beliau. Pas mau masuk rumah itu. Nah ini saya agak berat juga ngomongnya, tapi ini kenangan. Nanti sebelum diupload tolong diedit dikit ya. Pas mau masuk rumah itu, ada perempuan keluar dari rumah itu. Ada perempuan keluar dari rumah itu. Saya memang nggak nengok. Wajah perempuan memang tak pernah saya tengok, saya nundukkan. Bukan karena saya warok, karena saya tahu kamera banyak nengok mata saya. Jadi saya nunduk gitu. Pas saya nunduk itu, mata saya terpandang, saya nggak mandang. Mata saya terpandang ke tangan perempuan itu kan cuma segini. Terpandang tangannya. Nampak uratnya. Jadi pas masuk ke dalam, Kiai bisik ke saya. Kalau antum mau, saya nikahkan sama dia. Astagfirullah. Dia mau nikahkan anak sama perempuan. Astagfirullah. Itulah. Sampai sehalus itu perasaan dia. Gak tahu dari mana dia tahu. Gak pernah anak buka baru sekali ini.
Jadi cerita sama dia itu. Kalaupun agak berat hati kami kemari itu selalunya saya dengan Ustadz Felix. Kata Ustadz Felix, Ustadz nanti jadwal kita kemana? Jadwal kita ke sana, jadwal kita. Terus habis itu kita kemana? Nanti kita ada jadwal ke Az-Zikra. Aduh, kalau ke Az-Zikra ini anak-anak agak berat, kata Ustadz Felix. Kenapa? Hati kita itu agak nyesek gitu, Ustadz. Nanti ujung-ujungnya cerita nambah ini. Anak berat, paling masalah itu aja. Kita selalu diejek. Gentleman. Kalau ini cemen, kata. Itu yang ngaji kita. Tapi kenangan itu Allahu Akbar. Biasanya kita kalau ngenang orang meninggal itu kita nangis ya. Tapi ngenang almarhum itu bahagia. Setelah meninggalnya pun dia meninggalkan kebahagiaan. Bisa nggak kita begitu? Bisa tak kita setelah meninggal, kita masih bisa meninggalkan secercah, setetes kebahagiaan. Idkhalus surur fi qulubil mu'minin. Membasukkan kebahagiaan. Kalau kau nggak bisa membangunkan rumah orang, membelikan mobil orang, memberikan motor orang, membelikan orang uang, setetes kebahagiaan kau tinggalkan di hati orang. Itu sudah luar biasa. Bisa enggak membuat itu? Jadi almarhum itu luar biasa. Bisa dia menyisakan kebahagiaan yang kalau setiap saya ingat saya akan senyum sendiri. Kenangan-kenangan itu kalau saya ingat, saya akan senyum sendiri. Tasbih yang dia kasih, saya simpan. Fotonya saya cetak, saya buat di rumah. Menyenangkan hati kita. Pada akhirnya hidup hanyalah sepotong kenangan. Maka tinggalkanlah kenangan yang indah, yang baik-baik. Syekh Ammar membuat satu episode hidup saya ada. Beliau di dalam. Maka diberikannya saya ijazah kitab Riyadhus Shalihin. Beliau tahu setiap Rabu subuh saya mengajar Riyadhus Shalihin. Maka beliau ingin saya punya kenangan indah. Dan beliau menjadi kenangan dalam hidup saya. Maka saya punya ijazah Riyadhus Shalihin yang versi Al-Hasani. Yang ada zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibingkaikannya dengan bingkai kayu dengan warna emas. Sampai hari kiamat, sampai anak cucu murid-murid saya, mengalirlah pahala itu sebagai amal jariah insyaallah. Jadi kita berpikir sejenak untuk mengenang almarhum. Kira-kira saya meninggalkan kenangan apa untuk teman saya? Kira-kira saya meninggalkan apa untuk sahabat saya? Itu makna haul itu. Jadi kalau ada yang nanya, apa ini haul? Untuk apa buat haul? Nggak boleh mengenang kesedihan. Yang nangis siapa? Bodoh. Tidak ada kita mau memperbaharui kesedihan. Mempersedih-sedih diri tidak boleh. Nggak ada yang nangis dari tadi. Ente aja yang nangis tunggakan belum bayar. Kita nggak ada. Kita semuanya mengenang kebahagiaan yang beliau tinggalkan untuk kita. Kita bahagia. Bahagia kenapa? Bahagia karena persahabatan. Bahagia karena mawaddah. Bahagia karena ukhuwah. Mudah-mudahan kita termasuk minal mutahabbin. Orang-orang yang berkasih sayang yang nanti dicari oleh Allah Subhanahu wa taala. Ainal mutahabbuna bijalali? Mana orang yang berkasih sayang karena aku? Kata Allah Subhanahu wa taala. 3. Majelis zikir di Indonesia banyak. Setiap pondok zikir. Tarekat Al-Qadiriyah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tarekat Asy-Syadziliyah Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili. Tarekat An-Naqsyabandiyah Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi. Tarekat Syattariyah Syekh Abdullah Asy-Syattari. Tarekat Ad-Darqawiyah, Tarekat Al-Burhamiyah Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi. Tarekat Ahmadiyah Syekh Ahmad Sidi Ahmadil Badawi. Banyak. Tapi mohon maaf, bukan merendahkan. Syiarnya itu kurang. Zikir baru bangkit di Indonesia, menyentuh segala lapisan,
pejabat, orang kaya, anak kecil, anak muda, itu dibangkitkan oleh salah satu motor penggeraknya. Itu Syekh Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Ibu saya termasuk tidak suka dengan ceramah-ceramah yang terlalu banyak. Jadi kalau waktu saya tunjuk ke beliau, di antara ustadz-ustadz ini, mak suka yang mana? Ini. Saya suka Ustadz Arifin ini. Karena tak terlalu banyak ngomong. Dia lebih banyak berzikir, mengingatkan pada Allah. Saya suka zikir, saya suka. Jadi di antara membuat saya kagum dengan beliau, ya karena ibu saya suka. Orang tua kita suka. Saya juga banyak ketemu dengan jamaah-jamaah. Kadang datang anak perempuan, anak gadis. Ustadz katanya. Mak saya suka sama Ustadz. Saya sangka dia, rupanya mak. Artinya orang tua. Kalau orang tua kita senang. Anak-anak kecil itu. Anak-anak kecil yang lari-lari ngejar. Ustadz Somad, Ustadz Somad, Ustadz Somad. Dari mana anak kecil itu kenal dengan saya? Dari TV. Saya udah 2 tahun gak masuk TV. Dari mana dia kenal? Dari handphone. Pasti orang tuanya nonton dan orang tuanya nontonkan ke anak. Termasuklah saya dengan almarhum, karena orang tua saya senang. Kenapa senang? Karena kata mak saya, dia selalu mengingatkan pada zikir, tentang bacaan. Nah, jadi Gen Z ini generasi zikir. Sekarang banyak yang berpikir. Hanya fikir. Nggak berzikir, nyasar. Orang yang terlalu sibuk dengan pikir, nyasar. Kenapa? Karena hatinya lalai. Kalau hanya sekedar berpikir, Aristoteles, Demokritos, Thales, Socrates, itu pemikir semua. Tapi lupa berzikir. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Siapa itu ulil albab? Alladzi, pikir dulu apa zikir? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak. Puncak daripada pikir adalah kalau bisa mengucapkan subhanak. Sekarang anak-anak muda banyak yang berpikir, tapi malah jadi ateis. Kalaupun dia percaya pada Tuhan, dia tidak percaya pada agama. Pas ditanya, agama kamu apa? Saya netral. Agama kok netral? Mobil aja netral nggak jalan. Gimana netral? Hah? Agama itu mesti jelas, netral. Yang lebih parah lagi anak muda sekarang, jenis kelamin kamu apa? Netral. Kalau jenis kelamin kau netral, kencing aja susah. Mana ada toilet netral? Toilet itu mesti jelas. Kalau bahasa kampung kami, male and female. Mana ada netral? Hah? Ini mesti jelas. Maka dia mesti diajak berzikir. Beliau itu, jangankan beliaunya ya, yang mirip suara beliau aja merinding. Antum kalau pergi ke Aceh, jumpa dengan Ustadz Zul Arafah. Anak waktu pergi ke Aceh, Pak Ustadz Zul Arafah, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Merinding saya. Maksud Ustadz Zul Arafah. Yang mirip dengan beliau aja merinding kita. Apalagi dengan yang aslinya. Luar biasa. Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain orang, lain pemberian Allah Subhanahu wa taala. Enggak sama. Tanah sama. Oh, siapa bilang tanah sama? Tanah Masjidil Haram lain, tanah Masjidil Aqsa lain, tanah Masjid Nabawi lain. Tanah rumah kita lain. Manusia sama? Oh, tidak sama. Ada yang diangkat menjadi wali-wali, diperkecil lagi nabi-nabi, diperkecil lagi rasul-rasul, diperkecil lagi ulul azmi, diperkecil lagi sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zukhrina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pokok kayu juga tidak sama. Sama-sama tumbuh di tanah, sama-sama berbatang, bercabang, berpucuk, berbuah, berputik, tapi buahnya tak sama. Ada buahnya itu kulitnya enak,
isinya enak, dimakan semuanya. Tapi ada isinya aja, kulitnya kalau kena hancur kita, durian. Buah kurma, kulitnya enak, isinya enak. Nah, jadi tidak sama, begitu juga dengan manusia ini. Tidak sama pembagian yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak sama pemberian Allah. Hari ini berkumpul semua, dari ustaz akhir zaman sampai awal zaman. Kumpul semua. Masya Allah, tabarakallah. Hari ini pertemuan antara muhibbin, bertemu dalam mahabbah. Allah kalau sudah sayang kepada seorang hamba, maka dipercikkannya mahabbah di hati seorang hamba, lalu dia bagi tahu kepada malaikat Jibril, umumkan kepada seluruh manusia untuk mencintai hamba ini. Sudah meninggal pun dia, cinta itu tetap menyatukan kita. Bayangkan, orangnya masih hidup, buat acara open house, nggak ada yang datang. Makanan ada, kue ada, nggak ada orang datang. Orang yang sudah meninggal bertahun-tahun, kita masih tetap rindu, masih tetap datang. Posting saya tadi malam Instagram, komen orang di bawah, Ustaz datang kan haul, kata dia. Allahu Akbar. Itu nggak bisa dibuat-buat, tidak bisa kita buat-buat. Itu semuanya datang dari Allah. Allah memberikan itu kepada almarhum, dan kita bersyukur hidup di zaman beliau, sezaman dengan beliau. Saya sezaman dengan beliau ditakdirkan Allah. Saya di Pekanbaru Riau menyeberang pulau diperkenalkan Allah. Ustadz Zulkifli M. Ali Uzma berada di Payakumbuh, Sumatera Barat, bumi Minangkabau. Sezaman dengan beliau dipertemukan. Bahkan masa beliau lebih lama, karena beliau pernah 1 bulan Ramadan penuh berbulan-bulan bersama dengan almarhum. Almar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Cinta yang kita bawa berkumpul di Az-Zikra ini, itu juga yang membuat kita nanti bersama di surga Jannatul Firdaus. Kalau beliau nanti masuk ke dalam surga, pasti beliau juga akan cari kita insya Allah. Dan di antara yang beliau cari itu adalah saya. Pede sekali Ustaz, maksud saya aminkanlah. Itu maksud saya sebetulnya. Allahu Akbar. Yang keempat adalah Ulkuru mahasina mautakum. Orang yang sudah meninggal itu sebut yang baik-baik. Orang yang sudah meninggal itu sebut yang baik-baik. Walaupun kalau mau dicari yang tak baiknya tak ada. Tak ada gading yang tak retak. Tak ada tebu yang tak berbongkol. Pasti manusia ada kesalahan, kekeliruan. Mungkin orangnya tak salah. Keluarganya tak salah. Kawannya tak salah, jamaahnya pasti ada salahnya. Ustaz Abdul Somad, kullu bani Adam khata'un. Semua anak cucu keturunan Adam ini orang yang bersalah. Saya tidak pernah salah, saya tidak pernah silap, saya tidak pernah. Kalau ada orang yang ngomong begitu, saya tidak pernah silap, saya tidak pernah salah, saat itu dia sedang silap dan salah. Dia sedang lupa. Nah, maka sebutlah yang baik-baik. Adik-adik yang pernah membuat baik. Kalau bisa masing-masing kita membuat tulisan satu. Apa kenangan yang baik tentang almarhum. Nah, nanti setelah jadi, kalau bisa 70, nggak usah pilih banyak, 77 anak muda. Buat kenang, kasih kertas satu-satu kenangan Anda tentang almarhum. Nanti dijadikan satu buku. Judulnya Kenangan 77. Dicetak, Gen Z 77 punya kenangan 77 kenangan. Tapi pas dicek kenangannya sama semua. Cari lagi sampai akhirnya 77. Nah, di antaranya tambahkan kenangan dari Ustaz Somad tadi, kenangan lewat semut, kenangan yang berbisik tadi nggak usah lah. Kenangan, nah itu semua kenangan dia bawa tangan, kenangan dia live, kenangan dengan tawaduk rendah hatinya. Almarhum ini tidak pernah, dia besar, tapi dia tak pernah merasa besar. Besar sekali. Kaum muslimin terbesar di dunia, di Indonesia. Mesir 60 juta cuma. Di tengah kaum muslimin terbesar di dunia Indonesia, di situ ada jamaah. Berarti jamaah yang terbesar itu jamaah beliau. Bayangkan itu. Di tengah kebesarannya itu, dia tidak pernah merasa besar. Man tawadha'a lillah. Orang yang merendahkan dirinya karena Allah,
rafa'ahu Allah, diangkat Allah. Jadi rahasia kenapa beliau diangkat Allah derajatnya, ya karena beliau merasa rendah itu. Direndahkannya dirinya, diangkat Allah dia setinggi-tingginya. Allah Subhanahu wa taala yang mengangkat dia. Kalau kita diangkat oleh partai, kita akan dijatuhkan oleh partai. Kalau kita diangkat oleh jabatan, kita akan dijatuhkan oleh KPK. Kalau kita diangkat oleh harta, kita akan jatuh ketika harta itu tidak ada. Tapi kalau kita diangkat oleh Allah, tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha, maka diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang mendapatkan percikan-percikan kecil cahayanya saja ikut mendapatkan kemuliaannya. Apalagi orang-orang yang mengalir darahnya, yang mengalir ilmunya, yang mengalir zikirnya. Kita tinggal menjaganya saja supaya tetap baik, supaya tetap kekal abadi insyaallah. Uzkuru mahasina mautakum. Ceritakan yang baik-baiknya. Adapun yang tak baik, kubur dalam-dalam. Kalau sempat dapat cerita yang tidak baik, masukkan ke dalam kotak, kuncinya buang ke Selat Sunda. Masih ketemu Pak Ustadz di Samudra Antartika. Masih ketemu juga Pak Ustadz. Ya ketemu, kau cari. Coba kau lupakan. Kau hilangkan semua. Kebaikan kita hilangkan. Kebaikan orang ingat. Buruk orang hilangkan. Buruk kita ingat. Begitu prinsipnya. Boleh untuk update status yang ini. Kebaikan orang ingat. Kebaikan kita hilangkan. Kejelekan orang hilangkan. Kejelekan kita ingat. Jangan ingat zikir kita. Jangan ingat pahala kita. Jangan ingat amal kita. Itu yang ngomong gitu kan Ustadz Somad. Ustadz kan selalu mengingat ceramah-ceramah Ustadz. Saya nggak pernah. Saya menganggap semua ceramah-ceramah saya ini sudah nggak ada lagi pahalanya. Diambil oleh ujub. Diambil oleh riya. Diambil oleh sum'ah. Diambil oleh viewer, follower, dan subscriber. Udah nggak ada lagi pahala ceramah saya. Lalu Ustadz masuk surga, bekal Ustadz apa? Doa Ustadz Zulkifli M. Ali. Doa Ustadz Abdul Syukur. Doa Sayyidi Ammar Azmi Al-Jilani Al-Hasani. Doa para alim ulama, guru-guru kita inilah yang menyertai keberkahan kita ini insyaallah. Maka jangan sampai durhaka kepada guru. Orang yang sudah meninggal, kita bangkit-bangkit, maka sebut yang baik-baik. Kalau ada orang yang kita dengar mengucapkan yang tidak baik, langsung kita bilang, Astaghfirullahalazim. Siap? Dari bunyinya enggak siap. Yang kelima, kita jaga warisannya. Warisannya dalam bentuk fisik. Mana warisannya dalam bentuk fisik? Nih, Azikra. Azikra Gunung Sindur. Masjidnya, lembaga pendidikannya, sekolahnya, jaga. Yang bentuk fisik, yang kelihatan. Tapi ada yang tidak dalam bentuk fisik. Wah, ini kita jaga. Di antaranya sunnah yang 7. Cara ngingat sunnah yang 7 itu mudah. Diawali pertama dari tahajud. Setelah tahajud, tadabbur. Ingat aja, habis tahajud, nunggu azan subuh kan, tadabbur. Habis tadabbur, sholat subuh berjamaah. Habis sholat subuh berjamaah, sodakoh. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Kan disuruh bersodakoh. Habis itu kemudian sholat duha. Habis sholat duha kemudian pasti wudhu terjaga. Wudhu terjaga. Habis wudhu terjaga, tapi tetap merasa diri berdosa, maka memperbanyak istighfar. Mudah ingatnya kan? Coba ulang lagi. Diawali dari malam. Pertama tahajud. Kalau sudah tahajud, sementara tadabbur. Habis tadabbur, masa tidur, sholat subuh berjamaah. Habis sholat subuh berjamaah, datang orang bawa kencelengan, sodakoh. Kalau dulu kencelengan, kalau sekarang enggak, langsung kiris. Nah, 30.000. Oh, besar itu Pak Ustaz, 30.000. 1.000 sehari. 1.000 sehari. Itu duit 1.000 berserak-serak di motor, di mobil banyak. Ambil 1.000, 30. Masukkan. 30.000. Kecil aja, sodakoh. Habis sodakoh, sholat duha. Habis sholat duha,
beristighfar. Merasa kita diri banyak silap, banyak salah, banyak dosa, beristighfar. Jadi yang 7 ini kita contreng setiap hari. Sudah. Tapi contrengnya itu diamalkan dulu baru contreng. Ini kadang Gen Z ini karena semangat contreng. Pas ditanya, sudah semangatnya dulu Ustaz. Yang penting semangat Pak Ustaz. Khawatirnya nanti pas di akhirat dicontreng malaikat padahal belum masuk surga. Pas ditanya, ini udah masuk? Udah, rupanya nggak masuk. Kita amal dulu, udah masuk dulu baru gitu. Gimana? Siap? Takbir. Nah, ini kita jaga ini. Yang bentuk fisiknya kita jaga, yang non fisiknya juga kita jaga. Kajian rutin bulanan tetap di ahad pertama ya, Ustaz Syukur. Ahad pertama tetap datang. Tetap datang. Ustaz Abdul Somad ada jadwalnya. Insya Allah. Nanti tergantung Ustaz Syukur dan Az-Zikra di ahad pertama yang mana nanti Ustaz Somad. Kalau perlu nanti pas kalender 2025, itu nanti ada. Ahad pertama Januari, Ustadz Zulkifli M. Ali. Ahad kedua, Ustadz Zulkifli dia bukan Januari, dia di Desember. Karena dia akhir zaman. Dia di Desember. Nah, itu. Nanti Ustadz Adi Hidayat, Buya Yahya, Ustadz Taki Malik, Ustadz Hanan At-Taki, A.A. Gim. Jadi ketika orang melihat kalender setahun itu langsung ketahuan jadwal. Datang. Kita meriahkan lagi, kita semarakkan, kita bangkitkan semangat itu lagi insya Allah. Takbir! Takbirnya orang puasa memang gitu. Tapi jangan lupa, takbirnya orang puasa inilah yang membuat Indonesia ini merdeka. Betul? Itu 17 Agustus itu Ramadan. Orang lapar yang menggerek bendera itu. Orang lapar yang menyanyikan bangunlah jiwanya, bangunlah bangsanya. Orang lapar yang memproklamirkan Indonesia ini. Maka yang menjaga Indonesia ini orang lapar. Doa orang lapar inilah maka Indonesia ini tidak bubar sampai sekarang. Jangan dibubarkan oleh orang kenyang. Kenyang dengan duit haram. Ustaz Somad ini marah kenapa? Jangan-jangan marah karena nggak dapat aja nih. Nah, itu dia. Yang keenam ini kita jaga ukhuwah. Nampaknya 4 ustad. Uzma, Uwas, Ustadz Syukur, Ustadz Ammar. Ustadz Abdul Syukur, Uwas juga. Kalau antum mau melihat 2 Uwas bersanding hanya di Az-Zikra. Tapi kalau kita 4, itu sebenarnya adalah kalau kita lihat ustadz-ustadz itu kita duduk, itu maka saya suka duduk dengan ustadz-ustadz. Saya satu majelis dengan Buya Yahya, saya satu majelis dengan Ustadz Hanan, saya satu majelis dengan Ustadz Taki Malik, saya satu majelis dengan A.A. Gim. Kenapa? Karena jamaahnya kita ketika ngelihat, oh ternyata ustadz kami. Sehingga kalau ada orang mau memicu, mau memecah belah, mau memercikkan permusuhan, nggak mempan. Katanya Ustaz Somad dengan Ustaz Abdul Syukur, ini foto mereka. Katanya Ustaz Somad dengan Uzma, ini foto mereka. Ini yang terakhir loh. Kemarin kami lihat di Az-Zikra. Nah, jadi jaga persatuan kita. Kenapa? Filosofi salat. Qadamun biqadamin, mangkibun bimangkibin. Kaki rapat dengan kaki, bahu rapat dengan bahu. Kenapa? Karena kalau ada celah masuk, jangan ada setan di antara kita. Kalau sampai kita kasih celah setan, dia akan berbisik ke sana, berbisik kemari. Maka kalau ada apa-apa, tabayun. Yang merusak kita ini sekarang apa? Grup WhatsApp. Kelahi di grup WhatsApp. Pagi-pagi saya keluar rumah. Keluar rumah ada kucing kelahi. Dari dalam rumah itu saya dengar kucing itu sepertinya sudah berdarah-darah di luar. Pas saya keluar ternyata nggak ada apa-apa. Ributnya di WhatsApp. Saya sering ketemu sama orang yang ribut di WhatsApp. Pas diajak ketemu, apa kabar? Ribut. Maka saya kalau ada apa-apa ajak ngopi bareng. Tapi jangan siang-siang begini. Ngajak. Grup WhatsApp katanya ribut. Ayo kita ngopi siang ini. Jangan. Ngopi, ajak dia ketemu. Ketemu di mana?
Saya udah praktekkan jurus ini. Ngejek-ngejek di FB. Dulu orang kalau duduk di rumah aman, tentram, adem, ayem, tenang. Sekarang duduk di rumah, di dalam kamar, pagar dikunci, rumah dikunci, kamar dikunci, tetap dikomen orang. Di mana? TikTok. Di mana? Twitter. Di mana? Pusing kepala kita. Makanya orang-orang begini kita ada duduk bareng, ngopi, ngobrol perkara iman. Duduk bareng. Saya sudah praktekkan ini. Jangan ribut di grup WhatsApp. Yang ribut-ribut itu temui, ajak dia. Cuman masalahnya kadang yang ribut ini pakai fake account. Nggak jantan, bencong. Coba kalau akun yang asli. Datang, jumpa, ajak dia, DM, telepon, kasih nomor. Saudara yang dimuliakan Allah. Halo Ustaz Somad itu ngomong DM. Saya selalu message dia kok nggak dibalas. Saya nggak tahu passwordnya. Admin semua itu yang ngatur. Jangan tersinggung. Saya tidak tahu menahu itu. Saudara yang dimuliakan Allah. Di zaman canggihnya teknologi komunikasi, tapi manusia justru tidak berkomunikasi. Ada apa dengan kita? Dulu, orang ketemunya kapan? Wirid Yasin, Yasinan, tahlilan, maulidan, halal bihalal. Sekarang semua sarana komunikasi ini jadi bid'ah. Mau ketemu Yasinan, bid'ah. Mau ketemu maulidan, bid'ah. Mau ketemu haulan, bid'ah. Akhirnya pakai komunikasi yang tidak bid'ah. Apa dia? Grup WhatsApp. Kelahi di grup. Coba kalau ketemu pas tahlilan. Mana mungkin bid'ah? Mana mungkin ngamuk? Mana mungkin kelahi? Orang acaranya baca Quran kok. Mana mungkin kelahi? Pasti kita bisa ketemu, tanya. Kemarin katanya ada orang yang ngomong, kamu ngomong tentang saya. Apa betul? Enggak ada. Kita bisa klarifikasi. Ketemu. Sekarang kita udah nggak ketemu lagi. Orang nggak bisa adu domba saya dengan Ustadz Zulkifli, M. Ali, Usma. Mana bisa ketemu? Buya, iyo patang adu orang mengecek. Itu bahasa kami lah. Nggak bisa. Kenapa? Karena komunikasi kita baik. Maka sambung silaturahmi. Man ahabba yubsatalahu fi rizqihi. Siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau dimurahkan rezekinya, panjangkan umurnya, falyasil rahimahu. Jadi yang bisa datang sebulan sekali datang. Gak bisa datang sebulan sekali acara haul, setahun sekali. Gak bisa datang setahun sekali, mati aja lah. Yang gak bisa datang 1000 sehari. Ini sengaja saya. Tolong share dalam bentuk PDF-nya di grup-grup WhatsApp, cetak, tempel di papan pengumuman masjid masing-masing. Kalau kita memang sayang dengan almarhum, sayang dengan az-zikra, sayang dengan warisannya, sayang dengan masjidnya, sayang dengan programnya, sayang dengan zikirnya, buat cabang-cabangnya. Gen Z Masjid, Gen Z 77 Masjid Al-Ikhlas, Gen Z 77. Nanti pas acara bulanan datang kemari dengan kelompok Gen Z, Gen Z, Gen Z, Gen Z. Gen Z itu kan Pak Ustadz generasi Z. Udah ini kok keriput semua. Muda itu bukan usia, muda itu rasa. Walaupun masih muda, kalau rasanya udah tua. Saya ini masih muda, tapi rasa saya muda. Rasa kita nih, rasa di dalam hati kita. Yang tua-tua, kalau saya sebut Gen Z, yang tua-tua jangan tersinggung. Saya tidak melihat ada orang tua di sini. Yang saya lihat adalah hanya sekelompok anak muda yang terjebak di tubuh yang rapuh. Kalian adalah anak-anak muda, bapak-bapak. Engkong-engkong, kalian muda semua. Kalian muda. Kalau ada yang sholat berjamaah ke masjid, anak muda, walaupun jenggotnya udah putih semua. Tapi anak muda yang nggak sholat ke masjid, tua bangka, nggak bisa melangkahkan kakinya ke masjid. Begitu standarnya, bukan masalah umur. Kalau cerita umur, saya ini udah tua. Tapi kalau rasa, masih muda. Usma lebih muda dari saya. Ustaz Syukur, apa lagi? Syekh Ammar, jangan tanya lagi.
Semangatnya luar biasa. Yang terakhir, yang ketujuh, kita tidak pernah berpisah. Almarhum Ustaz Arifin Ilham di alam barzah, saya di alam dunia, hidup. Di alam ruh, hidup. Di alam rahim, hidup. Di alam dunia, hidup. Di alam barzah, hidup. Di alam kubur, hidup. Di alam akhirat, hidup. Kita tidak pernah mati. Kapan kita mati? Yang mati itu siapa? Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuru rabbahu kamathalil hayyi wal mayyit. Yang mati itu orang yang enggak berzikir, itu yang mati. Selama dia hidup, dia tidak pernah berzikir, dia tidak pernah mati. Hidup terus. Allah, 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 Allah. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan. Ustaz waktu naik motor itu kencang, apa yang Ustaz pikirkan? Enggak ada, tetap zikir. Allah, 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 Allah. Makin kencang zikirnya. Jangan sampai kalian naik motor lagu dengar. Mati kalian dalam cinta satu malam. Mati kalian dalam keong racun. Coba kalau zikirnya Allah. Mati dalam la ilaha illallah. Ayul amal khairun. Apa amal yang paling baik ya Rasulullah? Antufariqad dunya, kau mati meninggalkan dunia. Walisanuka ratbun, lidahmu dalam keadaan basah. Bidzikrillah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saya bolak-balik mau niru, enggak mirip-mirip. Enggak bisa, apa boleh buat? Enggak usah paksakan. Paksa nanti kita yang nangis, orang enggak. Kita adalah diri kita sendiri. Tapi kita tidak pernah putus dalam zikir dan doa. Saya yakin dan percaya, jamaah, bapak, ibu semua, walaupun kita jarang-jarang berjumpa, tapi insya Allah kita selalu bersama dalam zikir dan doa. Nanti saat bapak, ibu tawaf, pagi haji dan umrah, amin. Saat pejamkan mata, subhanallah, walhamdulillah, nampak wajah Ustaz Somad. Ya Allah, matikan Ustaz Somad dalam husnul khatimah. Di saat munajat malam, di saat berdoa di tengah malam, nampak wajah. Kita kan kalau terpejam mata itu kan nampak macam-macam wajah-wajah guru kita, wajah. Ingat. Saya ingat saat kalian pejam mata, kalian nampak wajah saya. Supaya apa? Supaya mendoakan. Itulah mengapa foto-foto itu dipajang. Nggak boleh foto. Apa ini foto berhala? Supaya ingat, foto itu membantu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah. Cukup iman dan takwa? Enggak cukup, mesti ada yang ketiga. Wa kunu ma'as shadiqin. Hendaklah kamu bersama dengan orang yang benar. Makanya kalau di rumahnya ada foto dia, itu selalu membuat kita ingat. Foto, video itu selalu membuat kita ingat. Apa yang sering kita lihat, cetak ini. Jangan heran, Pak Ustadz, saya kenapa kalau saya pejam mata yang kelihatan wajah caleg? Orang foto itu yang banyak. Maka kalau kita pergi ke rumah Habib-Habib, coba tengok. Habib Umar bin Hafiz, Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, Sayyid Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Kenapa? Kenapa mereka pajang itu? Supaya ingat. Apa yang sering kau lihat, apa yang sering kau tonton, apa yang sering kau tiru, itulah yang akan datang waktu kau koma saat sakaratul maut. Makanya banyak sekali jamaah, Ustaz, saya mimpi dengan Ustaz 7 kali. Ustaz, anak saya demam, ingin ketemu dengan Ustaz. Dibawanya anaknya, bayi umur 5 tahun. Alhamdulillah, yang mau ketemu sama saya ini 2, bayi sama nenek-nenek. Belum pernah anak gadis lagi. Ustaz bisa ke rumah saya, mertua saya sakit. Waktu ngigaunya, Ustaz Somad. Kenapa mereka ingat? Rupanya pas tidur malam, yang terakhir dia tonton video Ustaz Somad. Itu yang membuat dia ingat. Kenapa kita masih ingat dengan guru? Karena amalan-amalannya kita ingat. Amalan dia itu datangnya dari mana? Dari Rasulullah. Dia pewarisnya para nabi. Al-ulama warasatul anbiya. 7 poin yang disampaikan Ustaz Abdul Somad pada saat momen haul
sosialisasi Gen Z. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Itu kalau di TV, kalau sekarang kami langsung pulang.